Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarjana. Dalam video kali ini, Sarjana YouTube masih membahas tentang serba-serbi dalam hukum perkawinan Islam. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai kedudukan mahar dalam pernikahan. Atau mahar sering dikenal juga dengan istilah mas kawin. Nah, supaya kalian gak gagal paham, tonton videonya sampai selesai ya Sob. Akad perkawinan, sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh darinya berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respon, yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Al-Quran yang mulia telah memaparkan prinsip ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Dasar hak-hak dan kewajiban ini adalah tradisi yang bersandarkan kepada fitrah masing-masing orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan, di dalam Undang-Undang Ahwalus Syariah di beberapa negara Islam di Timur Tengah, telah menyebutkan semua hak-hak keuangan yang harus dipenuhi oleh seseorang suami kepada istrinya, yaitu yang pertama mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Sedangkan hak-hak yang non-materi atau kewajiban atau kejiwaan adalah keadilan, kebaikan dalam perlakuan, pergaulan yang baik, taat seorang istri kepada suaminya dalam kebaikan, dan perlindungan istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan. Bagian yang ini tidak disentuh oleh undang-undang, karena ini adalah prinsip moral. Sesungguhnya Al-Quran hanya menyebutkan yang sebagiannya, dan sebagiannya yang lain disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian, mahar secara pengertiannya adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Pengarang kitab Al-Inayah ala Hamishi Al-Fatih mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhannya dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Kemudian, mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim, atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki subhat dan persetubuhan secara paksa. Sebagian ulama menyusun 8 diantaranya di dalam bait syair ini. Sodak dan mahar, nihlah dan faridah, hibah dan ajar, kemudian uqr ala iqr. Hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki, bukannya perempuan. Adapun dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Maksudnya, pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan fuqaha. Ada juga yang berpendapat ditujukan kepada para wali, karena pada masa jahiliyah mereka mengambilnya dan mereka menanamkannya sebagai nihlah. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan.
dan keinginan untuk berpasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Quran Surat An-Nisa ayat 24. Kemudian, di dalam hadis Nabi SAW berkata, bagi orang-orang yang ingin menikah, altamis walau khatiman min hadid, yang artinya, carilah walaupun hanya sekedar cincin terbuat dari besi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Wasilah yang merupakan hadis sahih. Juga ditetapkan dari Nabi SAW bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas dari mahar. Disunahkan menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah SAW tidak pernah terlepas dari penentuan mahar, dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Adapun hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah. Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, bukannya perempuan. Selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini. Al-Quran telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya laki-laki atau suami itu berlindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka yaitu laki-laki atas sebagian lain yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mahar bukanlah sebuah rukun, juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa mahar bukanlah sebuah rukun, juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan, kami telah menjelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad, akan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh karena itu, dimaafkan ketidaktahuan kecil dan tipuan yang diharapkan hilang karena tujuan dari pernikahan adalah menyambung dan menikmati. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung tanpa mahar, maka sah akad tersebut dan istri wajib untuk menerima mahar secara kesepakatan fuqaha. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Baqarah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 236, yang artinya, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Sesungguhnya dibolehkan terjadinya perceraian sebelum dilakukan persetubuhan dan sebelum diwajibkannya mahar, yang menunjukkan bahwa mahar itu bukan merupakan rukun ataupun syarat perkawinan. Akan tetapi mahar itu merupakan asarun nikah.
Atsar ini dikuatkan dengan hadis riwayat Uqbah bin Amir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, Inni uzawwijuka fulana, yang artinya sesungguhnya aku kawinkan kamu dengan si fulana. Laki-laki itu menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada si perempuan, Ataradina an uzawwijaki fulana? Apakah kamu rela jika aku kawinkan kamu dengan si fulan? Perempuan tersebut menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan salah seorang dari keduanya kepada sahabatnya. Dan orang tersebut menggaulinya tanpa memberikan mahar kepadanya. Tatkala perempuan tersebut meninggal dunia, orang laki-laki tersebut berkata, Rasulullah mengawinkanku dengan si fulana dan aku tidak memberikan mahar kepadanya dan aku juga tidak memberikan sesuatu kepadanya. Sesungguhnya aku telah memberinya mahar berupa bagianku yang ada di Khaybar. Kemudian dia mengambil dan menjual bagiannya tersebut seharga 100.000. Al-Mughni jilid 6 halaman 482. Berdasarkan hal ini, jika pasangan suami istri sepakat untuk menikah tanpa mahar, atau keduanya menyebutkan mahar yang secara syariat tidak boleh dia miliki. Maksudnya, secara syariat tidak boleh dia miliki seperti minuman keras, babi, dan najis seperti kotoran binatang. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar, yang zatnya merupakan sesuatu yang haram. Makna menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Maliki, sah akadnya. Si perempuan wajib mendapatkan mahar mitsil karena terjadi persetubuhan maupun kematian. Mazhab Maliki berpendapat, jika pasangan suami istri sepakat untuk meninggalkan mahar, maka ini adalah pernikahan yang fasid. Saya ulangi, yang berpendapat seperti itu adalah mazhab Maliki. Jika pasangan suami istri sepakat untuk meninggalkan mahar, maka ini adalah pernikahan yang fasid. Kemudian, pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar, menurut Ibnu Rushdi dan yang lainnya berpendapat, para fuqaha sepakat bahwa nikah tafwid hukumnya boleh, yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar. Berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 236, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Jadi sekali lagi, suatu pernikahan tanpa mahar dalam Islam disebut dengan nikah tafwid. Nikah tafwid ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, wali mujbir mengawinkan tanpa mahar. Atau yang kedua, wanita mengizinkan wali mengawinkan tanpa mahar. Untuk teknisnya, tidak menyebutkan mahar pada saat akad. Atau dari awal menyaratkan tanpa mahar. Akibat hukum dari nikah tafwid ini seperti apa? Yang pertama, akad nikahnya sah. Yang kedua, mahar bukan wajib karena akad. Yang ketiga, mahar jadi wajib karena dukhul. Yang keempat, sebelum dukhul, istri berhak meminta penentuan mahar. Yang kelima, saat suami menentukan mahar, disyaratkan berdasarkan ridho istri. Yang keenam, nilai mahar harus di atas mahar mitsil. Yang ketujuh, jika berselisih, maka hakim menentukan dengan mahar mitsil. Yang kedelapan, jika cerai sebelum ada penentuan mahar, maka mahar tidak wajib. Yang kesembilan, jika dukhul sebelum ada penentuan mahar, maka wajib mahar mitsil. Kemudian yang terakhir, jika mati sebelum ada penentuan mahar, maka wajib memberikan mahar mitsil. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan sarjana YouTube dalam video kali ini bisa dipahami dengan baik, agar sobat sarjana YouTube tidak salah dalam memahami hukum perkawinan yang baik dan benar. Demikian,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Sarjana, gimana videonya? Jika kalian memiliki pertanyaan atau masukan untuk mendukung channel Sarjana YouTube, langsung saja ya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. See you next video.